Betul Pak, untuk memahami lebih dalam nih Pak, kalau menurut Bapak gimana sih Pak tingkat penetrasi internet di Indonesia dalam 5 tahun terakhir ini Pak? Iya, jadi pergerakannya cukup baik gitu ya. Kalau kami lihat dari awal COVID dulu ya, maksudnya pada waktu COVID itu sempat ngedrop. Jadi korporasi atau perusahaan-perusahaan besar itu mungkin agak mereduksi penggunaan internetnya, tapi tidak demikian di perumahan-perumahan. Jadi dengan adanya dulu apa namanya sekolah dari rumah, bekerja dari rumah, itu juga memberikan sebuah apa istilahnya itu akselerasi percepatan di dalam masyarakat itu menerima internet. Ya, jadi daerah itu kan nggak hanya kota tuh, sampai ke desa-desa ada school from home, ada work from home dan segala macam, atau work from anywhere gitu ya. Nah itu menjadi satu tren pada waktu COVID. Nah sehingga ada perubahan yang signifikan dari yang tadinya persentase di komunitas atau di masyarakat itu relatif kecil dibandingkan di tingkat korporasi. Ini beralih nih, jadi tingkat penetrasinya jadi sedemikian besar untuk ke perumahan-perumahan. Itulah yang menyebabkan pada saat waktu COVID itu tingkat penetrasinya itu signifikan naik gitu. Nah kalau sekarang ini termaintain dengan bagus, artinya persentasenya naik mungkin relatif sekitar 2% ya. 1-2% itu kenaikan di per tahunnya begitu. Jadi kalau untuk tingkat penetrasi tertinggi itu pada saat COVID ya Pak ya? Bisa dikatakan demikian. Maksudnya ini ya tingkat langsung lonjak gitu ya. Lonjak. Itu kita lihat pada waktu tahun 2020 ya, 2020-2021 itu. Kalau misalnya untuk tantangannya sendiri Pak, untuk tantangan untuk pemerataan ke seluruh Indonesia gitu Pak, kan sekarang mungkin masih ada di 3T yang sinyalnya susah gitu Pak. Kalau untuk tantangannya sendiri itu apa ya Pak? Iya, sekali lagi masalah infrastruktur kita, ya membangun infrastruktur yang komprehensif untuk melayani atau mengcover seluruh Indonesia ini bukanlah sesuatu yang mudah juga gitu. Jadi kita masih juga, penduduk kita juga menyebarnya ke daerah-daerah ya kayak pulau kecil tetap ada orangnya gitu ya. Jadi penyebaran populasi kita juga sedemikian merata gitu, maksudnya terisi di daerah-daerah yang terpencil itu. Sedangkan infrastruktur terkadang, atau saya nggak bisa bilang kadang, cara berpikir bisnismen itu kadang-kadang hanya melihat yang cuannya paling banyak ya. Nah jadi di daerah yang punya potensi cuan paling banyak ya di sana ramenya ya, ada gula, ada semut ya. Nah, kalau di underserved atau di daerah-daerah tertinggal ini, apakah menjadi primadona untuk kita bangun infrastruktur? Nah, ini yang perlu sebuah metodologi atau cara yang baik ya untuk kita menyelesaikan masalah ini di daerah yang nggak ada cuannya, yang dianggap sedikit cuannya, tapi bisa diratakan gitu internetnya. Nah, ini kan ada formula-formula tersendiri yang harus kita create bareng-bareng dengan pemerintah tentunya gitu. Nah tadi kan berarti bekerja sama dengan pemerintah ya Pak ya. Namun kalau misalnya untuk peran pemerintah sendiri dalam meningkatkan akses internet atau pemerataan di seluruh Indonesia itu gimana ya Pak untuk peran pemerintahnya sendiri? Iya, kalau kami lihat sekarang dengan adanya Bakti ya, Bakti itu sebenarnya adalah sebuah badan akselerasi ya untuk peningkatan komunikasi dan teknologi di seluruh Indonesia. Jadi artinya peran pemerintah ini sudah kelihatan secara nyata bahwa mereka sudah berpikir ini memang perlu percepatan. Nah sekarang yang menjadi permasalahan terkadang mungkin yang perlu kita kritisi adalah konsep membangunnya gitu. Jadi konsep membangunnya, konsep mengutilisasinya, kemudian konsep optimalisasinya seperti apa. Nah jadi itu yang mungkin harus bekerja sama atau berkolaborasi dengan ABGI. Jadi pemerintah juga harus berkolaborasi sama ABGI untuk mensiasati masalah ini gitu. Jadi jangan sampai ada infrastruktur tapi nggak bisa dipakai. Betul. Gitu. Jadi peran nanti teman-teman penyedia jasa internet ini itulah yang akan memberikan pemanfaatan yang lebih optimal nih kepada masyarakat-masyarakat itu, termasuk di dalamnya adalah literasi digital.
kasih.